Oke, saya share PowerPoint ini untuk bisa kita mulai kuliahnya ya. Jadi yang mengasuh Anda, saya Profesor Rudi Febriamansyah bersama Pak Reginal dan Pak Sofyan Fairuzi. Ya. Nah, sedikit saya perkenalkan, saya sebagai dosen di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang khusus ya banyak memberikan perkuliahan berkaitan dengan pembangunan pedesaan. Ya, selain di S1 saya juga banyak mengajar di program pascasarjana di beberapa program studi yang sifatnya interdisiplin. Ya. Nah, ini saya buat sesuai dengan RPS yang sudah disepakati di tim pengajar mata kuliah ini di bawah penanggung jawab Dr. Ira Wahyuni. Ya. Perkuliahan ini setidaknya mengajak Anda untuk bisa memahami ya, belajar keilmuan sosialnya. Anda dari ilmu tanah ya, walaupun bagaimana nanti Anda akan bekerja dan ya paling tidak berhadapan dengan masyarakat secara nyata. Untuk itu Fakultas Pertanian memutuskan Anda perlu juga dibekali ilmu sosial. Nah, salah satu mata kuliah dasar yang perlu Anda pahami untuk bisa jadi bekal Anda adalah mata kuliah Sosiologi Pertanian ini. Namanya sudah berkali-kali berubah ya, tapi sebetulnya intinya sama ya. Dulu kita memberi nama Sosiologi Pedesaan. Kalau dari buku-buku kita bicara perdesaan ya. Pertanian mencakup hal-hal baik hanya di baik yang di pedesaan maupun perkotaan. Nah, kita hanya ingin melepaskan hal itu saja. Kalau disebut sosiologi perdesaan, seakan-akan yang dipelajari masyarakat desa saja. Padahal pertanian juga ada di kota. Ya, jadi pada saat kita bicara ilmu sosial, yang Anda amati atau yang jadi perhatian kita, tidak hanya masyarakat di pedesaan, tapi juga masyarakat perkotaan. Apa saja keilmuan sosial, sosiologi yang perlu Anda pahami di sana. Ya, ini saya kemerincikan setidaknya Anda mempelajari tentang proses dan interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat dan kebudayaan pertanian, kelembagaan pertanian, stratifikasi sistem pelapisan sosial, perubahan sosial, sehingga Anda bisa membahas apa yang terjadi di masyarakat, kenapa bisa terjadi, dan kalau dia berhasil, kenapa dia berhasil, kalau dia gagal, kenapa bisa gagal. Apa sebenarnya yang dihadapi oleh pemerintah pada saat dia melakukan upaya membangun pertanian. Apa sebenarnya yang dihadapi oleh para akademisi. Kita berhadapan dengan masyarakat yang mungkin dianggap gagal dalam melaksanakan perubahan, mentransformasi pertanian. Nah, ini yang kita bahas, ya. Bagaimana modernisasi, bagaimana tentang karakter petani, rasionalitas, involusi, kemiskinan, gender, itu kita bahas. Sehingga paling tidak Anda bisa memahami secara utuh bagaimana kehidupan masyarakat, dinamikanya, dan persoalan-persoalannya berkaitan dengan pembangunan pertanian. Tujuannya jelas persiapkan Anda sebagai mahasiswa untuk nanti tamat memiliki pengetahuan dasar. Sehingga bisa menjadi fondasi bagi Anda untuk memahami fenomena sosial pertanian pedesaan. Dengan pengetahuan ini, Anda bisa memahami isu-isu yang berkaitan riset dengan pemberdayaan dan pembangunan wilayah. Ya. Bagaimana belajarnya? Di masa pandemik ini kita harus kuliah daring. Ya. Itu sudah ditetapkan oleh rektor, dan kita menggunakan platform e-learn. Ya. Kenapa kami memutuskan menggunakan e-learn? Berdasarkan kajian dari LPTIK, penggunaan e-learn ini justru akan memperkecil penggunaan kuota data Anda. Pertama, karena e-learn
ya, karena portal UNAN, seluruh portal UNAN itu sudah bekerja sama dengan Telkom. Artinya pada saat Anda mengklik seluruh sistem informasi yang ada di Universitas Andalas, Anda tidak dikenakan biaya. Nol datanya. Sejauh Anda menggunakan jaringan Telkom. Kalau Anda menggunakan jaringan non-Telkom, tetap Anda menggunakan kuota data dari provider yang Anda pakai. Tapi kalau Anda menggunakan provider Telkom, dengan mengklik sistem informasi yang ada di UNAN, termasuk ILEN ini, ya Anda tidak akan terkena kuota data. Nah itu makanya ILEN digunakan, kita kerjasama. Anda bisa berlangganan dengan sebanyak 20 atau 30 giga kalau tidak salah dengan biaya Rp0. Anda cek saja di platform Telkom bagaimana berlangganan yang gratis itu. Ya, itu pertama kita putuskan. Apa saja yang akan kita gunakan di dalam platform ILEN ini? Pertama, saya sebagai pengajar akan mengupload seluruh bahan kuliah termasuk yang sedang kita rekam ini. Ya, nanti saya akan posting dan Anda akan bisa membacanya saja atau mendengarkan perkuliahan saya melalui platform ini ya. Anda bisa mendownload bahan-bahan kuliah yang saya upload nanti ya. Anda bisa baca dulu sebelum kuliah. Setelah kuliah, setelah Anda baca dan menonton kuliah online saya 30 atau 45 menit paling lama, kita bisa berdiskusi secara daring ya. Memang kita bisa diskusi lewat WhatsApp tapi tidak terrecord di dalam perkuliahan. Makanya kita harus gunakan chat room ya. Sama penggunaan chat room ini dengan penggunaan WhatsApp atau media lainnya. Kita bisa chatting secara bersama-sama di sini ya. Saya bisa bertanya, Anda bisa bertanya. Saya bisa menjawab atau Anda bisa sharing segala macamnya. Kita akan gunakan media ILEN ini untuk bisa berdiskusi ya. Nah, kemudian Anda bisa menyelesaikan tugas, menyerahkan tugasnya kembali ke ILEN dan juga mengikuti kuis ya. Jadi setiap sesi saya akan beri kuis. Anda harus jawab kuis online-nya. Mungkin waktunya 15 sampai 20 menit. Kemudian Anda bisa juga nanti mengerjakan ujian. Kita akan laksanakan ujian juga melalui online seperti ini lewat ILEN. Saya perlihatkan apa yang sudah ada di ILEN ya. Sebelum kita mulai. Ya. Ini menampak di komputer Anda, ILEN kita. Bagi Anda sudah mendaftar di sini, ya saya bisa cek siapa saja yang sudah mendaftar ini. Ya. Ini sudah ada sejumlahnya, mudah-mudahan makin lebih lengkap lagi sampai 2 hari ini nama-nama yang sudah mendaftarnya. Ya. Nah, di dalam platform ILEN ini sudah saya berikan absensi mingguan. Jadi yang pertama, waktu Anda masuk ke kelas jam 11 10 atau 20 jadwal kita, sesuai dengan jadwal Anda klik ini dulu. Ya. Anda klik ini ya. Anda ini tanggal 18 jam 11.20 Anda submit di sini. Ya. Klik ini. Ya, Anda hadir di sini. Kalau Anda hadir, saya beri nilai skor 2. Kalau Anda terlambat lebih dari 15 menit, ya, Anda sebut late di sini. Tapi kalau Anda minta izin, Anda klik yang excuse di sini. Kalau Anda absen, tidak hadir, setelah 2 jam nanti, Anda klik ini, Anda tidak hadir. Ya. Setelah jam kuliah habis, Anda boleh klik di sini, Anda tidak hadir. Ya. Atau sama sekali tidak ada, saya yang akan merecord Anda merecord Anda. Jadi kalau Anda hadir, Anda dapat skor 2, kalau terlambat Anda dapat skor 1, kalau izin saya beri kasih skor setengah. Kalau tidak hadir diskusi nanti pada saat diskusi Anda tidak muncul, ya, Anda saya beri skor -1. Ya. Nah, itu kesepakatan kita bagaimana saya memberi penilaian dari kehadiran di ILEN ini, ya. Ini penting sekali lagi. Ya, Anda klik absensinya.
sebelum masuk kelas. Ya. Nah, diisi, submit di sini. Ya, silakan Anda hadir, terlambat, izin, atau sama sekali tidak masuk ya. Nah, di dalam perkuliahan ini, setiap sesi sudah akan saya letakkan seperti ini. Kuliah minggu ini, portal saya, ini hasil rekaman nanti akan saya masukkan sini. Ini sudah ada RPS-nya. Ini sudah ada sesi PPT yang tadi saya share screen. Ini juga ada video yang saya sudah upload sehingga Anda bisa klik di sini apa yang bisa Anda klik. Ya. Kemudian ini ada sesi diskusi. Setelah Anda membaca PPT-nya dan juga mendengarkan kuliah saya di YouTube ini, kita akan masuk ke kelas diskusi nanti jam 11.40 ya sampai 12.15 ya. Kita diskusi online, Anda silakan sampaikan pertanyaan berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita dan sedikit pengantar kuliah yang akan saya sampaikan nanti. Nah ini, nanti tugas juga Anda bisa tinggal klik, kalau nanti ada saya tugas, saya berikan tugas di sini, Anda klik lagi nanti ya. Oke, nah itu yang kita sepakati. Selanjutnya dalam penilaian kontrak perkuliahan kita, kehadiran akan saya beri skor 5%, intensitas penggunaan e-learn, aktif Anda, kalau full aktif Anda selama berkuliah dengan saya beri skor 5%. Kemudian aktivitas atau partisipasi dalam e-learn, dalam diskusi maksud saya, sesi diskusi 10%. Tugas tertulis individu atau kelompok nanti selama sesi perkuliahan ya, saya beri skor 15%. Kalau ada presentasi individu atau kelompok, saya beri nilai 15%. UTS dan UAS-nya masing-masing 25%, 100% nilainya. Ya. Topik bahasan kita ini ya, dari 15 tidak termasuk UTS ya, 15 sesi ini UTS di sesi ke-8 ya. Ini cakupannya. Kuliah pertama kita, sesi pertama, ini menyangkut pengantar, kontrak perkuliahan, dan ruang lingkup mata kuliah. Kemudian di sesi kedua, nanti kita akan pelajari tentang proses, interaksi sosial, dan struktur sosial. Sesi ketiga, kita akan bahas tentang proses diskusi inovasi teknologi, kemudian lanjutkan dengan kebudayaan dan masyarakat, kelembagaan, kelompok, struktur penguasaan perusahaan tanah, fenomena moral ekonomi, fenomena struktur sosial, fenomena perubahan sosial. Ini kita bahas ya satu persatu sesuai dengan RPS yang sudah kita upload. Anda silakan baca lagi. Ini bahan bacaannya. Berapa mungkin agak sulit bagi Anda, tapi berapa mungkin saya akan upload. Tapi bagi yang suka dengan buku, silahkan cari bukunya ya. Baik di pustaka maupun di website, tinggal searching ya. Oke, rasa itu sementara. Nanti saya sambung lagi untuk memberikan materi tentang introduction dari sosiologi pertanian ini ya.